Firman Tuhan hari ke-16, 16 Januari tahun 2025, 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, perikop Kristus penolong kita. Hari ini di hari yang ke-16, tanggal 16 Januari 2024 adalah diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua dengan perikop Kristus penolong kita. Sebagai nats adalah dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Dengan perantaraan Yesus Kristus itulah dosa-dosa kita diampuni, dan bukannya dosa-dosa kita saja, melainkan dosa seluruh umat manusia. Dalam bahasa Batak Singarupari didok songonon. Jala Kristus sendiri do pada mehon hita dohot sude dosata. Dada holan di dosata. Alai dohot di dosa ni sude portivion. Jadi dosa seluruh dunia diampuni oleh Yesus. Bacaan pagi diambil dari kitab Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 15. Orang-orang Amori ditaklukkan. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Bagaimana Allah memungkinkan manusia berbaik dengan Dia. Ini bagaimana Allah memungkinkan berbaik dengan manusia. Itulah ayat hari ini, bacaan pagi, bacaan malam, dan juga ayat hari ini. Kita tetap menyinggung pedoman kita selama bulan Januari yang dikatakan sebagai topik kita dalam bulan ini, dikatakan adalah kesatuan dalam panggilan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian disebutkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 bahwa anggota tubuh manusia banyak, dan walaupun banyak anggota tubuh itu tetap dalam satu tubuh. Demikian pula Kristus. Di sini dikatakan tubuh manusia banyak anggotanya, tapi tetap dalam satu tubuh, artinya tidak terpisahkan. Ini merupakan konsepsi sistem dalam hal fungsi daripada masing-masing tubuh manusia. Telinga, hidung, mata, lidah, ya, kulit, ada jantung, ada pikiran, ada kaki, ada tangan, semua satu kesatuan dalam konsepsi sistem. Artinya saling berhubungan, saling memengaruhi, saling berkaitan, dan saling menentukan antara yang satu dengan yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya telinga, aku ini lebih hebat daripada yang lain. Tidak bisa. Semua
unsur-unsur itu harus satu kesatuan dalam satu tubuh. Nah, demikian juga lah Kristus. Kristus adalah pemersatu dari semua bangsa. Semua yang percaya kepada Yesus Kristus dibaptis, dan dia menjadi sama, semua menjadi anak-anak Allah, karena sudah berada di dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian semua yang dipersatukan itu berada dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah sama dengan baik suci. Kalau tubuh Kristus itu baik suci, di baik suci tersebut ada yang namanya pengkhotbah, para imam, penatua, ada bagian kor, ada anggota jemaat, ada pemusik, ya, ada liturgis, semua lengkap di sana. Artinya beberapa anggota dalam tubuh Kristus itu, dan mereka melaksanakan tugas untuk memuliakan Tuhan. Jadi tetap dalam konsepsi sistem, saling berhubungan, saling berkaitan, saling menentukan, saling memengaruhi, saling bersinergi antara yang satu dengan yang lain. Tidak bisa mengatakan jemaat tanpa saya tubuh Kristus ini tidak bisa berdiri, tidak. Atau datang pendeta, tanpa saya Anda tidak bisa berdiri seperti ini. Semua adalah bergabung dalam satu. Itulah yang disebutkan kesatuan dalam panggilan, pelayanan, memuliakan Tuhan. Itulah inti daripada Januari ini dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Jadi di dalam tubuh Kristus tidak ada inferior, tidak ada superior, dan tidak ada superhero. Tapi semua adalah super tim yang bekerja sama dan bersinergi mencapai tujuan yang satu, yaitu memuliakan Tuhan Allah. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Kristus penolong kita. Setelah kita masuk dalam perikop ini, kita tetap mengangkat topik, yaitu kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Itu tetap menjadi inti dari perikop ini. Nah, sekarang apa, ya, makna dan pesan moral dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, Kristus penolong kita? Apa makna dan pesan moral dari ayat tersebut? Kalau kita melihat, ya, dalam ayat tersebut, ya, terdapat pengertian mendalam mengenai pengorbanan Yesus Kristus sebagai perdamaian bagi dosa-dosa manusia. Jadi di sini adalah pengorbanan Yesus Kristus itu adalah untuk menebus dosa-dosa daripada manusia. Artinya dengan pengorbanan Yesus, maka kita terlepas dari dosa. Karena Yesus bisa sebagai role model bagi kita. Dia mati dikubur dan bangkit dikubur. Dengan kuasa Allah, itulah contoh bagi kita. Sehingga kita tidak mungkin lagi mau berbuat dosa karena melihat contoh yang sudah bangkit. Ada kenyataan yang jelas, ya, bahwa manusia itu akan bangkit apabila tidak bercacat, tidak punya dosa. Tetapi kalau kematian adalah akhir daripada hidupnya, itulah yang dikuasai oleh iblis. Seandainya Yesus mati dan tidak pernah bangkit, maka dia dikuasai oleh iblis. Tapi Yesus mati, bangkit dari ketiga, dia dikuasai oleh Allah. Awalnya dikuasai oleh iblis dalam kematian itu,
tapi akhirnya dia dikuasai oleh Allah dalam kebangkitannya. Inilah contoh bagi umat manusia yang konkret dan nyata, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian kalau kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita dan dosa seluruh dunia. Apa makna daripada ayat ini? Maknanya adalah, ini menunjukkan bahwa kasih pengampunan Tuhan bersifat universal, berlaku untuk umum, dan mengajak setiap orang untuk menerima anugerahnya dan hidup dalam harmoni satu sama lain. Nah, jadi hidup harmoni satu sama lain dan menerima anugerah keselamatan itu dari Dia. Inilah makna. Jadi kasih pengampunan itu bersifat universal dan menginginkan supaya mengajak setiap orang untuk menerima anugerahnya dan hidup dalam harmoni. Artinya hidup dalam saling mengasihi. Itulah makna daripada perikop ini. Sekarang apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moralnya adalah kita dipanggil untuk memperlihatkan kasih. Kasih itu adalah karakter Kristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Inilah karakter Allah itu kasih. Tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Jadi jangan pernah kita saya mengasihi Allah, saya percaya Allah. Tapi kita sendiri tidak pernah mengasihi, tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi manusia, tidak mengenal Allah. Ayat ini mengatakan tidak mengenal Allah orang yang tidak mengasihi. Ini adalah dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Nah, jadi tadi pesan moralnya adalah untuk memperlihatkan kasih atau karakter dan pengertian kepada sesama. Segala dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Kristus. Jadi melihat pengorbanan yang dilakukan tadi merupakan role model bagi kita bahwa kita pun akan bangkit seperti Yesus. Sehingga bagi orang Kristiani tidak ada istilah putus asa, tidak ada istilah stres. Karena apa? Karena ada jaminan. Kalau hidup kita di dunia ini biasa-biasa saja, atau tidak memiliki apa-apa, ingat, kekal dan abadi dijanjikan oleh Allah akan kita terima. Buktinya Yesus dikubur dan bangkit. Itulah contoh atau role model yang pasti bagi kita. Nah, kemudian apa kesimpulan kita atau sebagai conclusion daripada ayat ini? Saya tetap mengajukan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. Apa makna mendalam dari pengorbanan Yesus bagi kita saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna pengorbanan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini? Ini yang perlu kita lihat. Saya akan coba menjelaskan bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib membawa makna yang sangat mendalam bagi kehidupan kita saat ini. Jadi sangat mendalam. Terutama dalam konteks kasih, pengampunan, dan penebusan. Itulah makna pengampunan, kasih, dan penebusan. Kasih ditunjukkan di dalam kayu salib,
walaupun dia disalib, tapi dia tetap berdoa kepada Bapa di surga tentang kelakuan daripada Yahudi yang dikuasai oleh iblis. Yesus mengatakan, ampunilah mereka Tuhan, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Coba, padahal dia sudah disalibkan, tapi dia masih mengampuni. Itulah peristiwa kayu salib yang sangat kita lihat. Konteks, kasih, pengampunan dan penebusan. Nah, melalui pengorbanannya, kita diajarkan, jadi dengan pengorbanan itu kita diajarkan untuk hidup dalam kasih atau karakter Tuhan. Ini yang menjadi pedoman kita. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih dan memberikan diri kita kepada orang lain dengan tulus serta memakan pentingnya pengampunan dalam relasi sesama manusia. Jadi kita kalau sudah kasih berbicara, kita rela untuk berkorban demi kawan kita, demi orang yang membutuhkan. Jadi pengorbanan itu memang harus dilihat dari segi kasih kepada orang. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan justru sebagai anak manusia Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Ini mengingatkan kita akan semangat pengorbanan Yesus yang datang untuk melayani dan memberikan hidupnya demi keselamatan umat manusia. Jadi kedatangan Yesus itu adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani, untuk memberikan hidupnya dan keselamatan umat manusia. Hidupnya diberikan, mati di kayu salib. Mati. Ini adalah contoh yang konkret bagi kita, bahwa Yesus pun dikuasai oleh iblis, mati disalibkan di kayu salib. Jadi kematian itu boleh dikatakan kuasa iblis. Karena kita lihat orang Yahudi, dia disalibkan tanpa dosa, tanpa salah, itu kuasa iblis. Kuasa iblis. Namun apa yang terjadi? Dia tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Di hari ketiga dia bangkit dengan kuasa Allah. Ini adalah contoh bagi kita bahwa kita pun serupa dengan Yesus. Dikuburkan dan bangkit. Dan Yesus akan membangkitkan kita semua. Maka kedatangannya yang kedua, dia berjanji, setelah naik ke surga, Aku akan datang kembali menjemput semua orang yang percaya kepada Dia. Hanya masalahnya, sabar kita menunggu kedatangan Yesus. Kalau kita lihat dalam situasi, kalau dikatakan 2 hari lagi, bisa 2000 tahun. 3 hari lagi, 3000 tahun. Apakah hari kelima, tahun 5000? Kenapa? Karena 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau di hari ke-7 Tuhan Allah datang dan beristirahat untuk selama-lamanya dan menciptakan dunia baru dan langit baru, berarti 7000 tahun yang akan datang. Jadi 5000 tahun lagi baru datang. Coba kita lihat. Dan kita harus tetap sabar. Dan kita kalau meninggal itu namanya rest in peace. Beristirahat dengan damai. Kemudian dengan mengikuti teladan Yesus, kita dapat mengambil langkah untuk menebus waktu dan menjadikan pengorbanan itu sebagai bagian dari hidup kita
yang penuh bermakna. Jadi pengorbanan itu menjadi bagian daripada hidup kita yang bermakna saat ini. Apa hidup kita yang bermakna itu? Adanya tujuan akhir hidup kita, yaitu life after life, Jerusalem yang baru. Itulah makna daripada pengorbanan Yesus dalam hidup kita untuk menuju Jerusalem yang baru. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, ya. Bagaimana cara kita, ya, bisa memperlihatkan kasih atau karakter Allah dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, dan pengampunan Tuhan dalam hubungan sosial. Bagaimana cara kita, ya, untuk bisa memperlihatkan kasih? Nah, sini dikatakan bahwa kasih dan pengampunan Tuhan dapat diperlihatkan dalam interaksi sosial. Jadi hubungan sosial kita bisa kita menunjukkan kasih dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Nah, kita melalui sikap saling menghormati, ya, mengasihi, serta saling, ya, menetapkan satu sama lain atau saling meneguhkan satu sama lain. Jadi di samping memperlihatkan interaksi sosial melalui sikap saling menghormati, ya, saling mengasihi, dan saling meneguhkan dan saling memaafkan satu sama lain. Inilah. Nah, makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini sudah tegas dijelaskan dalam doa Bapa kami, bahwa kita wajib memaafkan orang lain, wajib mengampuni orang lain. Kalau ada orang yang tidak mau mengampuni orang lain, maka dia sama dengan pembunuh atau membenci. Misalnya ada seseorang membenci saudaranya dan dia tidak bisa bicara, ya, mau bertemu di tanah, pokoknya selama hidup dia tidak pernah bicara, benci. Ingat, 1 Yohanes ayat 3 ayat 15 dikatakan, orang yang membenci saudaranya sama dengan pembunuh. Jadi bukan hanya membunuh dengan pisau atau dengan alat lainnya, tapi begitu kita membenci orang lain, maka kita adalah sebagai pembunuh. Kenapa pembunuh? Karena kita sudah menutup hubungan silaturahim dengan dia, sama dengan membunuh dia. Itulah dikatakan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Nah, kemudian ayat ini, ya, mengingatkan bahwa kasih kepada Tuhan harus terwujud dalam kasih kepada sesama. Jadi contoh, kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita tidak mengasihi sesama, itu sama aja bohong. Kasih itu harus ditunjukkan mengasihi sesama, maka itu pun bisa mengasihi Tuhan. Nah, kemudian dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan inilah hukum pertama dan utama. Nah, kemudian yang kedua, ya, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga dinyatakan dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa kasih kepada Tuhan harus terwujud dalam kasih kepada sesama. Nah, dengan mengasihi orang lain seperti diri sendiri, itu kita belajar untuk memperlihatkan pengampunan, ya,
memahami satu sama lain dan menciptakan harmoni dalam hubungan sosial. Jadi memahami satu sama lain dan itu bisa menciptakan harmoni dalam sosial atau dalam komunitas kita. Inilah pondasi dalam sesama berinteraksi yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ini adalah merupakan pondasi dalam berinteraksi dengan orang-orang sesama komunitas atau dalam hubungan sosial. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalani hidup yang mencerminkan kasih Kristus di tengah komunitas? Nah, apa tantangan yang terbesar yang dihadapi dalam menjalani hidup yang mencerminkan kasih Kristus? Jadi bagaimana, apa tantangan terbesar dalam hubungan komunitas untuk menjalankan kasih Kristus itu? Apa tantangan yang bisa kita lihat? Di sini dikatakan bahwa menjalani hidup yang mencerminkan kasih Kristus di tengah komunitas memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi usia lanjut di atas 70 tahun ke atas. Ini merupakan tantangan karena kita emosional kita pun sudah persis kayak kembali ke seperti anak kecil, ya. Dan sudah banyak lupa dan sudah banyak pikun. Ini dikatakan menjalani hidup yang mencerminkan kasih Kristus di tengah komunitas memiliki tantangan tersendiri. Karena kita juga sudah ditinggalkan orang, udah tua, tidak lagi disayang, bahkan anak pun mungkin sudah menghindar, yang lain pun tidak bisa lagi bermain, kembali kita seolah-olah tidak punya teman. Bagaimana tantangan itu bisa terjadi? Inilah dikatakan bahwa walaupun kita berada dalam komunitas yang berbeda-beda, baik pendekatan dalam latar belakang, yang menyatukan kita adalah kasih Kristus. Oleh kesatuan panggilan dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kembali kepada topik Januari ini, kesatuan dalam pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Jadi pada saat kita memang ditinggal oleh orang, maka satu-satunya yang bisa membantu kita adalah baca firman Tuhan setiap hari. Itulah menjadi teman kita, teman hidup kita sejati yang bisa membimbing kita. Walaupun kita merasa ditinggalkan oleh saudara-saudara kita, teman sekerja kita, ataupun siapapun, tapi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sepanjang kita baca firman Tuhan setiap hari. Ayat ini dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terang kita itu bercahaya dan membuat orang menjadi melek dan melihat cahaya kita, dan itu adalah memuliakan Bapa di surga. Jadi kalau terang kita sudah menyinari komunitas kita atau siapapun, itulah satu-satunya cara kita dalam usia yang lanjut, tidak lagi mudah emosi, tetapi berpikir kita
hanya untuk Tuhan kita berbicara. Itulah kuncinya dalam usia lanjut. Ayat ini mengingatkan kita, ya, pertentangan menunjukkan kasih Kristus, ya. Nah, ayat ini mengingatkan kita pentingnya menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan kita dalam komunitas dengan menjadi teladan dalam perbuatan baik. Individu dapat menciptakan, ya, dalam situasi positif dan memuliakan Tuhan di tengah berbagai tantangan. Jadi mengingatkan kita pentingnya menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan kita, perbuatan kita. Karena dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di sini dipentingkan iman kita yang berbuat dan yang mendalam untuk melaksanakan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuh, indahnya ayat ini, ya. Jadi kalau kita mengingat Matius 7 ayat 12, itu sudah merupakan kesimpulan dari semua kitab dalam Taurat dan juga kitab para nabi. Hanya mengatakan, ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita baik, mereka baik. Kalau kita curang, mereka juga curang. Ada yang namanya hukum keseimbangan. Kalau kita selalu berbaik dengan orang, maka orang pun selalu memberikan terbaik bagi kita. Inilah merupakan isi daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mari kita jangan sampai lupa mengingat Matius pasal 7 ayat 12. Tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tidak mungkin kita tanam pepaya dan kita tuai adalah mangga. Atau kita tanam durian, kita tuai adalah pepaya. Kita tabur padi, tidak mungkin kita tuai jagung. Kita tabur jagung, maka jagunglah yang kita tuai. Kita tabur padi, maka padilah yang kita tuai. Inilah pentingnya Matius 7 ayat 12. Kemudian sebagai kesimpulan dalam ayat ini, kita baca dalam Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Tidak lemah di sini artinya kita tetap konsisten dan punya integritas sampai di ujung akhir hidup kita. Sekali menerima Yesus, selamanya Yesus berada dalam diri kita. Itulah kesimpulan daripada ayat hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini membawa kita semakin bersemangat dalam hidup kita untuk menuju life after life Jerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita.